Saya alhamdulillah termasuk alumni SMP 1 Jetis. Tapi pada orang lain ini tahun 92. Paling ibumu sih sekolah bareng aku. Kalau bapakmu ada yang bapak ini, kalau yang sama saya ada 92 sampai sekarang berapa tahun? 92 sampai sekarang berapa tahun? 30 tahun lebih sedikit. Alhamdulillah saya nggak bayang nih sakit ketemu para bapak ibu guru ya, pengajar di SMP Jetis, tapi kalau tinggal sih guru kalian kok pun tak betul wonten. Kadang sih pun sampun purna amaripun 3 tahun kepengker nggih. Tasih wonten beberapa kita kedua kapan itu Pak Rudi Sotase dereng purna. Kalau nggih asring panggih alhamdulillah pas nate napa pernah ngurus panti teman, pernah panggih Pak Rudi itu pernah bareng kerja di Sarangan, pernah apa kita bawa kamar termasuk Bu Nani, tapi tadi sampun pernah cerita Bang ya dereng dulu bahasa Inggris ya, saya itu bahasanya keren 11 ya Wani bahasa Inggris. Alhamdulillah sih Bu ya, alhamdulillah mungkin dipun paringi sehat panjang umur Wani ya, kita belum bisa bahasa Inggris. Yes, pulang yes no saya kata ya. Saya nyuwun sewu kepala kula sedaya ayahe orang nggih. Kula sami ngene panjenengan. Kula saya juga termasuk aktivis ngomong anak-anak ya. Ngajar di pesantren Darul Fikri. Insyaallah termasuk alhamdulillah santri saya itu banyak sing anaknya alumni SMP 1. Alhamdulillah. Jadi ketemu banyak santri-santri saya itu yang anaknya alumni SMP 1 Jetis. Mudah-mudahan bisa bersama silaturahmi bisa menjadi baik semuanya. Baiklah Bapak Ibu, anak yang dirahmati Allah, hari ini acara kita adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin harapan dari sekolah, dari Bapak Ibu guru dengan event ini bisa membawa dampak baik, dampak positif, khususnya kepada para siswa-siswi, santri, santriwati yang saat ini di hadapan saya. Mudah-mudahan dengan event ini bisa menjadi lebih baik. Dengan demikian, maka kita harus tahu apa sih Isra Mi'raj itu, kemudian apa pelajaran yang mesti dipetik, terus apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai ya, ketika ada acara ini nanti cuma apa? Cuma enak-enakan pelangan nih. Karena saya lihat itu undangnya bawa pelang apa ya? Penting daerah enak deh, itu juga penting, tapi rada penting ya. Jadi mengambil hikmah. Jadi kenapa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu peristiwa yang menjadi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah mendengar kata mukjizat? Pernah? Di pelajaran Bapak teman ya. Siapa yang mau coba menjawab mukjizat itu? Keajaiban. Ada yang lain? Keajaiban, yo orang benar limbat kayak ajaib. Coba, apa yang dimaksud mukjizat? Sudah nggak ada yang ingat? Mukjizat itu apa? Perkara-perkara yang di luar kemampuan umumnya manusia
yang Allah berikan kepada sebagian para rasulnya sebagai bukti kenabian. Cara arahnya begini. Amrun khariqul ada. Yakhluqullahu ta'ala ala aidi ba'di rusulihi tasdiqan lahum. Kenapa? Karena peristiwa soal itu memang di luar nalar manusia. Manusia nggak akan bisa melakukan. Sehingga ketika itu tidak sedikit orang-orang yang nggak percaya. Jadi Isra itu adalah perjalanan di waktu malam sebagaimana yang tadi subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkah Mukarramah sampai masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di antara sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaran kami. In wasamil basir, sungguhnya Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Insya Allah sudah pernah mendengar secara singkat tentang Isra Mi'raj. Mungkin nggak perlu panjang-panjang, nanti singkat saja, nanti kita masuk ke poin utamanya. Setelah Rasulullah Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian dalam hadis yang panjang disebutkan di situ Rasulullah sholat 2 rakaat. Kemudian keluar masjid, kemudian Jibril mengajak untuk Mi'raj. Mi'raj itu adalah sulam tangga naik sampai ke atas langit. Ini dikira dongeng. Ini insya Allah secara ilmiah itu adalah bisa dibuktikan. Ini insya Allah hadisnya sahih dan sampai mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak. Ketika selesai sholat kemudian keluar dari Masjidil Aqsa, Rasulullah ini dibonceng oleh Jibril salam dengan naik apa? Tapi masalahnya berarti kayak ngomong tuh masalahnya ya. Itu rahasia, nggak ada yang bisa menyebut hanya apa seperti khimar, tapi lebih besar dari khimar, warnanya putih. Dan nggak ada yang tahu kecuali siapa? Rasulullah, perasaan tidak tahu. Maka naiklah Rasulullah dan Jibril sampai ke lapisan langit pertama. Karena langit itu memang ada 7 lapis. Ini berdasarkan Dewi Gusti Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan langit dengan 7 lapis. Di langit pertama Rasulullah dan Jibril ketemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini mengucapkan selamat kepada Rasulullah dan mendoakan kebaikan. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Rasulullah bersama Jibril ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria. Sama, diterima, disambut dengan baik dan didoakan kebaikan. Kemudian naik lagi sampai ke lapis ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Disambut dengan baik, kemudian didoakan. Naik lagi sampai keempat, yaitu kedua Nabiullah Idris alaihissalam. Diterima, disambut
dan didoakan kebaikan. Terus sampai kelima, ketemu Nabi siapa yang kelima? Yang kelima ketemu sama Nabi siapa? Nabiullah Harun alaihi salam. Sama diterima dengan baik, didoakan kebaikan. Akhirnya naik lagi. Kenapa kok cepat? Masalah agak cepat nanti nggak selesai. Karena perjalanannya hanya semalam. Semalam pun tidak ada. Ketemu Nabi Salam, kemudian naik lagi sampai ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan maka sampailah langit ke-7 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian di situ diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Kemudian Nabiullah Muhammad dan Nabi dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah memberikan perintah sholat. Mungkin ada yang tanya, dan tadi Nabi sholat yang Masjidil Aqsa pada perintah sholat lagi. Yang dimaksud ini adalah sholat yang dikhususkan. Ibadah sholat sudah ada sebelumnya. Jadi Nabiullah Muhammad SAW ketika belum Isra Mi'raj sudah ada sholat, termasuk sholat di Masjidil Aqsa. Namun ini adalah perintah khusus untuk umat Nabiullah Muhammad SAW. Pertama dikasih apa amanah ya Muhammad, saya kasih ini syariat untuk umatmu sholat sehari semalam 50 kali. Kira kau bersekolah. Coba sehari semalam 50 kali saja 2 kali lebih. Orang berturun. Rasulullah sudah khusnudzan kepada Allah. Sudah, makanya langsung aja. Ketemu dengan Musa, ditanya ya Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, kamu mendapat perintah apa? Aku mendapat perintah sholat 50 kali semalam. Ya Allah, ya Rasulullah Muhammad, saya tidak menjamin umatmu nanti mampu. Umatku itu, saya coba bangun. Maka minta keringanan, terus minta keringanan. Naik lagi, dikurangi 5, terus balik sampai akhirnya itu menjadi 5. Yang dikenal dengan sholat 5 waktu. Namun Allah Ta'ala menyampaikan Muhammad 5 yang ini sama dengan 50 yang di awal tadi. Karena setiap satu yang 5 ini sama dengan 10 yang awal. Alhamdulillah, jadi kita cukup sehari semalam itu kena kewajiban sholat berapa kali? 5 kali. Maka inilah di antara inti Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dipanggil Allah di Sidratul Muntaha, langsung diberikan apa? Syariat perintah sholat. Maka ini yang menjadi amalan terbesar di dalam Islam. Nggak ada amalan yang lain yang lebih besar daripada sholat. Kenapa? Syariatnya saja langsung langsung dipanggil ke langit. Makanya Rasulullah SAW ini sangat memperhatikan masalah sholat. Bahkan merintah supaya orang tua itu punya anak mulai 7 tahun harus sudah dimulai perintah sholat. Muru sibyanakum bisolati inda sab'ah. Perintahan anak-anakmu supaya sholat nalikane umur 7 tahun. Kelas berapa Mas? 7 tahun itu? 7 tahun? Kelas 1. Kelas 1 SD itu menurut Rasulullah harus sudah mulai diperintah supaya sholat, walaupun itu belum
wadribu ing de asro apanya jeweren pukulan disabeten ketika umur 10 tahun pon sholat masih belenjat belindot. Nah, jadi sudah umurnya berapa rata-rata? 12 sampai 14. Ini cara sholat boleh dijewer ini. Siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah? Alhamdulillah. Seperti jujur, insya Allah tidak ada amalan yang lebih besar nilainya dari sholat berjamaah, dan yang paling besar adalah jamaah sholat subuh. Niki sing ora subuh yo piye nek yo? Sinten yang tadi mboten sholat subuh? Sekarang sudah di masjid, segera tobat. Ya saya nggak pungkiri, memang mungkin sebagian orang tuanya gatek-gatek nih, jangan ke SMP. Saya itu seminggu itu masuk sekali di SMP. Tak tanya nih, si rasa jumbuhnya malah lebih mungkeh daripada itu. Betul. Kenapa? Ternyata anak itu soalnya kejuran, soalnya sisi soalnya enggak. Maka mudah-mudahan awal baik ini menjadi tindakan pertama untuk lebih baik terus. Insya Allah kalau sampai yang ini semuanya tertib sholat, semua urusan beres. Karena di antara keutamaan sholat apa adalah untuk memberikan kemudahan kepada kita urusan dunia akhirat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Maka menurut saya ini tolong ini ingat-ingat berada di masjid Allah, disaksikan para bapak-bapak ibu guru sing hari ini dereng subuhan tuh lah mau mantu loh Pak Ustaz. Ya setan kan yo gak mau diem, tapi harus yakin, harus kuat. Setan harus kalah. Lalu masih manusia setan ya bang orang yang tani ya maka pelang bingung apa nih udan-udan lah. Bapaknya dagangannya aman-aman. Maka insya Allah akan menghargai. Kemudian dengan sholat itu insya Allah apa akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah ini ya mudah-mudahan lah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada karena anak sekarang ini yorotok beling-beling banyak dulu. Nah, menurut pengamatan luar ini masya Allah semakin luar biasa. Tapi mudah-mudahan siswa-siswi SMP 1 D tambah beling. Kayak malah apa? Besok balik malah uwen ini kan ini. Jangankan kok anak SMP, anak madrasah. Punya temen dulu pernah sama-sama ada di pondok, kemudian ya dengan darurat dia kan dari PNS, masuk di madrasah tidak yakin ke PNS. Setelah 5 tahun ketemu saya, cerita, ada Pak Nur, aku ini bisu berkelat orang atas orang luweh bisa. Anak-anak
Tapi saya yakin anak-anak SMP 1 Betis mudah-mudahan bebas dari berkata jelek. Sholat harus bisa mencegah ucapan jelek, fahsya. Kalau sholat tertib, ketika sholat ingat kepada Allah, hatinya sambung dengan Allah, saya yakin itu akan mencegah kemungkaran, mencegah kekejian. Tapi lek sholat itu kalau tinggal itu pada ngejoy sikile bakune barang lagi kadang-kadang itu subuh. Karena masih saya menyaksikan aja. Jadi sholatnya malah peduluk-dulukkan. Piye ya? Bang tolong, dolanan boleh, guyon boleh, tapi sudah satu ritual ini, monggo silakan yang sungguh sehari hanya 5 kali. Seandainya satu sholat 5 menit, hanya 25 menit. Lah sekali sholat 7 menit, hanya 35 menit. Dari 24. Jadi usahakan pas sholat itu tenang. Kalau tenang, insyaallah akan membimbing antum semuanya, kalian semuanya akan dijauhkan dari kemungkaran, dijauhkan dari kekejian, dijauhkan dari maksiat. Tapi coba lihat, saya yakin orang-orang yang banyak maksiat, banyak kemungkaran itu pasti kalau nggak sholat ya sholatnya ora bener. Karena jaminan Allah, orang yang sholatnya baik ini pasti akan dicegah dari kemungkaran dan kekejian. Dan di antara misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul ini apa? Liutammima makarimal akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Adik-adik, ini memang sekarang dunianya lain dengan dunia bapak-bapak dulu dan saya dulu. Sekarang ini karena bebasnya informasi, globalisasi informasi, sehingga banyak pengaruh yang masuk kepada pikiran generasi kita yang seakan-akan karakter akhlak ini sudah terabaikan. Padahal ingat, yang namanya pendidikan itu bukan hanya mendidik pinter. Kenapa? Pinter itu masih ada kemungkinan kalau nggak manfaat juga bahaya. Orang pinter tanpa akhlak yang baik, karakter yang baik akan bisa membahayakan orang lain, bisa merugikan orang lain. Ini contoh bukan perasaan ini ya. Contohnya Pak Freddy Sambo, itu pinter. Ini contohnya ya. Tapi itu berapa banyak yang dirugikan. Orang mungkin goblok jadi apa? Berpikir bahasa itu enggak mungkin, mesti pinter. Tapi kalau orang itu baik akhlaknya, nggak mungkin merugikan orang lain. Senajan kau menduk akhlaknya baik, maka akan menyenangkan orang yang melihat, tidak akan mengganggu orang lain. Maka jadikan sholat ini sebagai pengendali akhlak. Makanya ketika sholat disuruh sawu suku bakum, suruh baris yang rapet, belajar diam, belajar enggak ganggu kanan kirinya, dan juga diajarkan menundukkan pandangan melihat tempat suci, biar
siapapun orangnya tidak menjadi orang yang sombong. Maka Rasulullah SAW itu sejak dini mengajarkan kepada generasi muslim sholat diawalkan, karena sholat itu sebenarnya pengendali karakter yang insya sekarang ini dari dinas pendidikan sudah mulai tahun 2013 nanti mencanangkan pendidikan karakter itu. Kenapa? Karena merasa melihat belum berhasil pendidikan karakternya, pendidikan akademiknya itu sudah bagus, tapi ternyata akademik yang tidak dibarengi dengan karakter yang baik akan bisa membahayakan dan merugikan orang lain. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan sholat itu adalah akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Kalau rutin sehari 5 kali sholat wajib yang baik, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan diampuni. Rasulullah itu pernah ngobrol sama Abu Hurairah. Bagaimana pendapat umpamanya di depan rumah itu ada sungai yang mengalir, airnya jernih, kamu sehari mandi 5 kali, kira-kira masih ada kotor nggak di badanmu? Apa jawab? Tidak. Itulah sholat menghapuskan dosa-dosa kita. Manusia ini memang makhluk yang Allah ciptakan disetting, itu senang dosa. Kenapa? Manusia itu hawa nafsunya tinggi, sembarang-barang pengen, sembarang-barang senang. Itu adalah sifat manusia. Beda dengan malaikat. Memang disetting oleh Allah, diciptakan tanpa hawa nafsu. Namun Allah Ta'ala menyiapkan untuk menghapus dosa itu amal soleh dan istighfar. Maka seberapapun dosa kita ini, kalau kita mau mengiringi dengan amal soleh, akan terhapus, khususnya dosa kecil. Lek dosa gede ya mboten saged, nggak bisa. Pohon bermuntem, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini nggak bisa. Itu dosa besar, nggak perlu istighfar. Bermuntem terus sholat namanya. Apalagi berzina terus astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa terhapus. Yang terhapus hanya dosa kecil. Tapi kalau mau tobat, seberapapun dosa kita terhapus. Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Karena Allah tahu manusia itu banyak dosa. Ya ibadi, innakum tuhti'una laila wan nahara wa ana aqul dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa di siang dan malam hari, dan aku zat yang memberikan ampunan, maka mintalah ampun kepadaku, akan saya ampuni dosa-dosamu. Jadi selain ibadah-ibadah bisa menghapus dosa, istighfar, taubat juga akan menghapus dosa. Maka usahakan setiap hari jangan sampai tidak membaca istighfar. Nabiullah Muhammad SAW dijamin masuk surga, sing buka pintu surga gak pernah punya dosa masuk sehari minimal 70 sampai 100 kali. Tadi sopo sing istighfar ping 50 meneh. Sabar, Mas.
sudah istighfar 50. Sahabat sudah istighfar sampai 50 kali sejak bersyukur tadi. Lupa apa belum baca. Astagfirullahaladzim. Itu berat apa ringan? Astagfirullahaladzim. Dan tidak harus duduk menghadap kiblat, sambil jalan boleh, sambil berangkat ke sekolah membaca astagfirullahaladzim boleh. Sing penting tidak sambil di kamar mandi. Lek pas apa buang hajat nggak boleh, lakuin apa kalau merem-merem astagfirullahaladzim. Tapi ini nggak boleh. Kenapa? Tempat yang kotor. Selain itu boleh. Jadi insya Allah istighfar itu kan mengendalikan apa? Akhlak kita. Orang tua istighfar karo apa? Karo bisu-bisu ya mungkin. Istighfar karo apa? Terus tidak. Maka ketika melaksanakan sholat, setelah sholat mengucapkan astagfirullahaladzim, dan sholat akan menghapus dosa-dosa kecil kita insya Allah antara satu sholat dengan satu sholat yang lainnya. Kemudian utama sholat lagi. Siapa di sini pengen masuk surga? Wajib pengen semuanya itu ya. Wajib pengen semuanya. Alhamdulillah. Kenapa? Orang kelek wis pengen mesti ada usaha. Lek wis ngapengin ya ora mungkin usaha. Lek antum kalian itu sudah pengen insyaallah ada harapan untuk berusaha. Rasulullah SAW itu menyatakan, lek kamu pengen surga jangan tanggung-tanggung. Ida satu jannah pas alil firdaus. Lek kamu pengen surga, mintalah surga firdaus. Buat jannatul a'lal jannah wa awsatuha. Itu surga yang tertinggi. Nah, surga yang tertinggi ini disyarat apa? Sholat. Ada yang bisa baca, bisa dilihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di situ disebutkan karakter atau sifat-sifatnya orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Surga Firdaus itu syarat pertamanya adalah sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang enggak manfaat. Saja enggak manfaat ditinggal. Jangan malah terus-terusan. Kadang nongkrong, karena kita lihat, kita saksikan sekarang anak-anak usia SMP, ada SD gimana, malam sudah mulai nongkrong nih gerdu-gerdu, kadang sampai tengah malam. Itu termasuk lagun perkara yang gak manfaat, tinggalkan. Lek pengen surga Firdaus. Cara yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang bayar zakat. Ini enggak saya membahas banyak. Ini
yang anak belum waktunya. Kita akhirkan aja yang terakhir. Ya. Syarat dari Jannatul Firdaus, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga sholatnya. Surga Firdaus itu diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat juga. Siapa yang pengen Jannatul Firdaus, maka satu minimal khusyukan sholat, jaga sholat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlambat. Lek pengen surga. Dan banyak juga ada Jannatul Mukramun, itu juga diawali dengan sholat, dengan sholat. Makanya ada di semuanya yang pengen mengendaki surga nanti di akhirat, maka sholatlah yang mesti dijaga pertama kali. Dan kita berharap dengan sholat itu bisa mengendalikan akhlak. Lek mau nakal aku itu sholat dia patuh dari nakal. Makanya tolong dengan sholat itu jadikan sebagai alat untuk mendidik kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Bahkan kalau para ulama salaf itu apa? Al-akhlak qabla ilmu wal amal. Akhlak itu sebelum ilmu dan amal. Pendidikan akhlak itu sebelum pendidikan ilmu dan amal. Kenapa? Fakta yang ada di masyarakat, orang itu sih dilihat apa? Akhlaknya apa pinternya? Akhlaknya. Orang tua itu merem kalau anaknya itu bahasanya baik, sama orang tua sopan, kemudian bisa menjaga diri, kalau diperintah berangkat, kalau dilarang mandek, mau bantu orang tua. Tapi kalau punya anak pinter, dinasihati bahkan sakit. Jangan-jangan pinternya justru apa? Menyakitkan orang tua. Maka marilah dengan event Isra Mi'raj ini kita jadikan sholat sebagai alat untuk memperbaiki karakter akhlak kita. Dan ingat, sebelum terakhir ingat bahwasanya sholat nanti akan menjadi penentu kita di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah disebutkan, innama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amali sholatuhu fa idza saluhat qad aflaha wa najaha wa idza fasada faqad khaba wa khasara. Bahwasanya amal yang pertama kali dihisab nanti dihitung, ditanyakan oleh Allah, jawabannya adalah sholat. Fa idza saluhat qad aflaha wa najaha. Kalau sholatnya baik, dia maka baik dan beruntunglah dia. Fa idza fasada faqad khaba wa khasara. Ning lek sholat itu rusak bisa karena enggak khusyuk, pergolanan, atau karena ketinggalan, faqad khaba wa khasara, maka telah rugi dan menyesal. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Unduru hali abdin ittaqau." Malaikat coba kait delengin si fulan itu apakah punya sholat sunnah? Lek sholat wajib ini belum sempurna, dialihkan sholat sunnahnya. Sholat sunnah belum cukup maka wajib,
diambilkan seluruh amalnya untuk melengkapi sholat wajib. Kok ternyata belum sempurna lagi, maka terpaksa dia harus mampir di neraka dulu. Sapa sing pengen mampir neraka? Rom-rom dino nggak apa-apa, tak? Kalau bisa jangan sampai. Kenapa? Sehari di neraka itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Yaumin ka khamsina alfasana, sehari seperti 50.000 tahun. Padahal sekarang si orang nemu telulikur, dari 50 tahun sudah berapa lagi? Lama ini. Maka mudah-mudahan dengan sholat kita yang baik akan menjadi baik seluruh amal kita, sehingga kita diselamatkan dari api neraka. Walaupun sebenarnya setiap orang yang beriman itu nanti pasti masuk surga, tetapi mesti apa? Mesti ke neraka dulu jika dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka pesan saya yang terakhir kepada anda semuanya, tolong ingat-ingat pertemuan hari ini adalah mengingatkan kita memperbaiki sholat kita. Dengan sholat itu akan kita perbaiki karakter kita, akhlak kita. Dan ingat, itulah yang menjadi perkara terpenting seorang mukmin di dunia dan akhirat. Insya Allah kalau kita ini mampu menjaga sholat kita dengan baik, diiringi dengan akhlak yang baik, Allah senang sama kita, manusia juga senang sama kita. Lah Gusti Allah senang, manusia senang, apalagi yang mau kita di rumah juga nyaman, di sekolah nyaman, di jalan nyaman. Kenapa? Orang baik senang. Sama Allah juga baik, sholat juga nyaman, baca Quran nyaman, puasa nyaman. Apalagi yang kita butuhkan ketika Allah sudah ridho dan manusia juga ridho. Dan itu semuanya tidak terlepas dari akhlakul karimah. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan pertemuan ini bisa menjalin silaturahmi, bisa memperbaiki pribadi kita, iman kita, ibadah kita, akhlak kita, sehingga kita menjadi generasi terbaik umat ini yang akan membawa jaya Indonesia sampai akhir zaman. Saya banyak maaf karena keterbatasan kami, karena kalau saya rasa semakin lama nanti semakin rapatah ngobrol kabeh. Semakin lama semakin rapatah ngobrol, maka mudah-mudahan yang saya sampaikan sudah. Wakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.